Ibu ini apa namanya? Gimana sih Bu terjadinya? Dia dalam kandungan. Sudah dalam kandungan, sudah divonis ya Bu? Ini apa, karena kan kami nggak pernah WC, kami kan cuma di bidan aja tiap bulan ya, jadi nggak tahu kalau ada seperti ini. Jadi waktu itu disaranin 4 bulan WC, tapi kami pikir enggak ini gitu. Ya itulah mungkin pelajaran buat kami juga istilahnya. Ya itu terus akhirnya ya udah berjalan dengan bulan demi bulan seperti biasa sih, seperti biasa. Cuman pas waktu apa pas hamil tua itu sering kayak, tapi anehnya setiap bulan tuh kayaknya kurang darahnya tuh. Cari kalau hamil kan kalau kita minum setiap bulan minum obat tambah darah, tapi nggak pernah pasti di bawah normal gitu, ya 100 gitu pokoknya. Biasanya kan 120, kalau yang pertama kan 120 kan normal. Ini selalu kurang. Selalu kurang. Padahal udah konsumsi tambah darah itu rutin setiap gitu bulan. ya. Iya kan dari bidan kan dikasih. Iya. Seperti itu. Terus yang hamil ke berapa tuh? 8 bulan itu sering kayak kalau tidur kayak sesak napas. Kalau pas tiduran malam itu sampai kayak nggak bisa napas. Ini kalau pas lagi sudah melahirkan ini? Iya, tahunya pas mau melahirkan. Oh, sudah melahirkan, sudah. Jadi pas udah 9 bulan, akhirnya terus USG ya Bu, gitu. Iya, USG, cuman di bidan nggak terlalu jelas. Nggak terlalu jelas. Karena di bidan USG ini ya, biasalah istilahnya nggak beda sama rumah sakit ya. Jadi dokternya bilang, ini, jadi nggak terdeteksi gitu, nggak kelihatan di TV gitu. Ini bayinya gede apa gimana gitu. Mungkin perkiraan dokter 4 kilo lebih ini. Cuman ya, seharusnya itu nggak bisa normal, karena yang pertama kan cesar juga. Ini harus cesar aja Bu. Harusnya kenapa-napa, soalnya kayaknya 4 kilo lebih ini. Perkiraan dokter tuh 4 kilo lebih gitu. Ya udahlah Dok, udah janjian nih cesar. Tapi mungkin dokternya mungkin agak curiga gitu. Bener nggak, mungkin dia berpikir kalau kami nggak ngerti lah ya. Jadi dia berpikir antara bener nggak anak ini besar, memang normal besar gitu, tapi apa ada kelainan gitu ya, tapi dia nggak ngomong gitu. Nah udah terus pas hari-harinya itu kan disarankan cesar itu, nah pas mau cesar kan jam 7 malam, jadi ke tempat untuk operasi itu kan, dokternya masih ini kayaknya belum yakin kan, jadi dia yuk saya USG lagi Bu gitu. Untuk seperti USG lagi gitu. Nah itu pas udah mau datang ke rumah sakit mau cesar itu, jadi sebelum cesar saya mau lihat lagi ya Bu ya USG gitu. USG lagi ya gitu. Udah pas di USG ternyata benar. Ternyata iya, kepalanya udah membesar. Sudah membesar dalam kandungan itu ya? Makanya waktu itu kan, itu mungkin lewat kali ya, 9 bulan 10 hari itu lewat sampai 10 bulan, karena kita kan nggak ada mulut, nggak ada apa gitu, nggak ada reaksi. Nggak ada sama sekali. Itu pun aku juga anehnya nggak bisa angkat kaki. Jadi kalau misalnya mau ganti baju atau apa, ngangkat kaki nggak bisa. Untuk angkat kaki susah. Ini aku juga agak aneh gitu. Ternyata seperti itu. Pas udah mau operasi ya udah otomatis ya, memang harus operasi, jangan satu-satunya. Ini sebelumnya, ini siapa namanya tadi? Tina ini sudah sempat dioperasi belum itu? Cuma waktu itu memang terlambat operasi, karena waktu itu kan kami nggak punya biaya. Saatnya kan lebih bagus kan, memang disarannya waktu itu pokoknya dia lahir sampai 3 bulan itu kalau bisa udah operasi. Cuman waktu itu kami kan nggak punya biaya sama sekali. Itu kan kami juga habis uangnya udah habis buat operasi cesar kan, udah sama sekali nggak ada buat biaya ini. Terus waktu itu kita juga mau nyari ruangan susah waktu itu, penuh. Udah tuh sambil nyari-nyari, susah banget waktu itu. Ya udah akhirnya
Enggak ya, ini pas udah mau 1 tahun ini baru terlaksana operasi, tapi kan dia udah sempat Udah besar. karena waktu lahir itu pun lingkar kepalanya 51 cm udah. Apa ya? Sebesar apa ya? Kalau 51 udah termasuk orang dewasa kepalanya. Iya kan, bayi itu kan normalnya katanya 9 sampai 10 cm ya, bayi itu lah. Ini dia udah 51 cm, udah luar biasa gitu ini. Lumayan ya. Ya makanya waktu itu juga saya operasi juga saya disuruh tidur, saya nggak boleh lihat. Seharusnya kan waktu kakaknya operasi kan saya nggak boleh tidur, saya harus bangun. Jadi pas operasi dia saya suruh tidur, karena mungkin saya nggak. Waktu itu juga dokter udah, maksudnya kemungkinan dia lahir mungkin nggak bertahan. Tapi ternyata Sebelum operasi kondisinya seperti apa sih, Bu? Sebelum dioperasi kondisi anak ibu intinya ya seperti apa? ini kepalanya kan membesar, jadi otomatis mata juga udah ini kan ketarik semua. Iya, udah. Karena dia kan udah narik ke sini terus ke sini, semua itu udah, matanya juga udah apa kayak muter-muter gitu ya. Kalau ini kan udah bagus banget ini, udah istilahnya udah berkurang banyak banget. Gitu. Berarti ini tanam selangnya ini di luar ya, di luar tubuh gitu. Hah? Ini udah nggak pakai lagi, Udah nggak pakai selang? karena waktu itu pas setelah pasang selang 3 tahun, berarti 2 tahun setelah operasi itu tiba-tiba bocor. Jadi ini yang bekas alatnya kan ditanam di sini, jadi dia apa nggak tahu bocor gitu pas alatnya itu yang selangnya itu. Otomatis waktu itu makanya waktu itu rencananya kan mau dioperasi lagi, ganti apa pipisan kan, ganti lagi kan karena ini udah infeksi nggak mungkin kan. Tapi ternyata nggak bisa. Udah nggak bisa sama karena dia sekali. infeksi. Udah infeksi. Jadi percuma misalnya mau dipasang nanti ya nggak akan, hasilnya juga nggak akan bagus. Itu kan lebih kasihan dia yang istilahnya dipaksa gitu kan, karena dia udah memang udah infeksi parah ya. Jadi otak besarnya tuh udah kena infeksi. Udah infeksi juga ya. Jadi makanya kalau misalnya mau ke rumah sakit lagi, kalau misalnya mau rawat lagi kayaknya ya paling ya rawat cuma seperti itu aja. Paling obat panas, antibiotik seperti itu. Jadi kadang saya malah kasihan dianya gitu, saya nggak tega gitu. Justru malah di rumah sakit malah sering demam terus malah. Jadi makanya kalau misalnya emang banyak yang nawarin, memang gitu kalau ke rumah sakit saya kan nggak punya biaya gitu. Bukan karena itu, bukan masalah saya nggak mau. Ya seperti itu dia dirawatnya ya seperti itu aja. Kemarin sempat yang di Cipto itu kan 1,5 bulan ya. Ya itu cuma seperti itu aja. Dia cuma kayak gitu aja, daripada kayak gitu buat Nggak apa? ada perubahan sama sekali. Iya, malah demam tinggi. Waktu itu malah demam tinggi lebih parah istilahnya. Jadi habis dari itu malah kondisinya lebih parah, dia pasti. Kalau orang dokter bilang itulah istilah dokter. Jadi waktu itu pulang dari malah kaku semua, kakinya nggak bisa dilurusin, tangannya kaku nggak bisa ini malah di rumah ya begitu. Di rumah malah lebih walaupun memang ya kita obatin seadanya ya, mungkin doa itu ya yang lebih penting gitu ya buat saya. Makanya banyak yang istilahnya ayo jangan pikirin biaya gitu, kami akan ingat apa untuk dirawat. Kalau menurut saya karena dokter Sarah juga bilang ya percuma ya memang kondisinya seperti itu ya. Istilah katanya ya udahlah kita pasrah gitu. Katanya ya secara medis kita percaya sama Lebih percaya itu. iya, makanya saya berharap, makanya saya bingung walaupun di rumah saya nggak kasih obat apa-apa, cuma panas kasih obat panas kan ya, tapi puji Tuhan Tuhan baik banget istilahnya. Kondisinya malah lebih baik di rumah daripada di rumah sakit. di rumah sakit. Memang kalau di rumah memang ya kita kayak obat-obatnya untuk ini kan rasa kayak gitu, untuk kepala di belakang ini juga kan itu ada karena dia besar ya, jadi kayak itu buka semua di situ. Ya obat itu ya kita memang beli obat seperti itu, rasa, terus
kayak plasternya, terus apa kayak apa aquafel, terus apa namanya yang bisa buat di sini apa namanya kurang ini namanya ya itu seperti itu. Memang ya lumayan juga istilahnya. Kasa aja sekali pakai kan untuk membersihkan kan apa larutan NaCl seperti itu. Gitu. Berarti ini untuk kebutuhan sekarang tuh apa ya Ibu? Kebutuhannya si Tina ini untuk sekarang? Seperti itu sih Pak, kasa, ya kayak plasternya seperti itu kan. Pokoknya perlengkapan aja itu ya buat Iya, Tina. kayak ini juga kan selang ini kan untuk minum itu kan dia nggak bisa mulut lagi pakai ini ya. Berarti melalui selang. Jadi ya per 2 minggu sekali. Per 2 minggu ganti. Cuma memang sebetulnya kalau misalnya kami kadang kalau ada orang yang ke sini misalnya ada perawat yang bisa begitu, soalnya kalau saya bawa ke Ciko misalnya repot banget. Saya juga gendongnya nggak terlalu kuat banget, apalagi kalau di Ciko kan jauh banget, harus ke sono dulu, saya nggak bisa. Makanya selama ini sih kalau misalnya ada teman punya perawat ya itu kadang ya pokoknya yang deket-deket sini kalau bisa kayak sini aja yang deket gitu, misalnya nggak ke rumah sakit karena ya memang seperti itu. Misalnya saya bawa sendirian kan bapaknya juga kerja, nggak mungkin saya bisa sendiri. Makanya kalau memang sebenarnya memang lebih enak di rumah sakit, cuma kan saya nggak itu aja sih untuk keperluan buat luka-luka. Ini seperti ini nih, saya kasih contohnya ya.